Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi langkah-langkah kami. Perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami ke hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pegangan, pedoman, petunjuk dalam kehidupan kami. Yang memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan, pengharapan, pencerahan, sehingga kami dapat mengerti karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Pasal yang ketiga, ayat 1-10 saja. Amsal pasal 3 ayat 1-10, kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi saya sudah membuka dengan pembukaan kitab Salomo. Semoga sekarang melanjutkannya lebih mudah lagi. Dan dalam kitab Amsal pasal 3 ini dari ayat 1 sampai ayat 35. Itu saya coba ada 3 pembagian. Satu yang disebut komposisi atau kerangka daripada penulisan kitab ini. Kerangkanya ayat 1 sampai 12, ayat 13 sampai 15. Tapi juga ada komposisi lirik. Lirik yaitu dalam arti dalam bahasa Ibrani, lirik-liriknya terbagi dari ayat 1 sampai 12, 13 sampai 20, 21 sampai 35. Yang ketiga ada komposisi alfabet Ibrani. Karena ini kitab sastra. Jadi beberapa komposisi itu saya kemukakan dulu. Yaitu dari ayat 1 sampai 10,
yaitu dan 11 sampai 20 dan 21 sampai 35. Pagi ini saya mengambil justru komposisi alfabet Ibrani. Karena ini kitab sastra, jadi dari hurufnya dan alfabetnya itu bisa dilihat dan dilacak. Karenanya saya ingin menyampaikan bahwa dengan komposisi ini, pagi tadi saya sudah jelaskan bahwa hikmat itu ada dua bentuk. Ada yang berbentuk identifikasi, yaitu hikmat dalam bentuk yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan itu bersifatnya pribadi. Tapi hikmat ini juga secara personifikasi, yaitu pada pribadi Yesus. Jadi tidak bisa luput. Dan kalau nanti kurang jelas, Anda bisa komunikasi dengan yang pagi tadi datang. Ya, jadi lebih baik dan semoga yang pagi tadi dengar mau berkhotbah di kelompok-kelompok ya menjelaskannya. Baiklah, karena itu dikatakan sini, hai anakku. Anak ini bukan bene, itu bukan berarti anak kandung, tapi anak artinya untuk mendengarkan orang yang lebih berpengalaman, lebih tua, lebih berhikmat. Yaitu yang dimaksudkan. Jadi hikmat itu sendiri. Jadi hikmat itu sendiri satu pribadi. Jadi hikmat itu bukan sebuah, kalau saudara katakan yaitu kata-kata yang berhikmat mutiara. Bukan. Hikmat itu satu pribadi. Jadi bukan kata-kata ini dihafal lalu menjadi pegangan kita. Bukan. Tapi pribadi sebagai hikmat itu kita miliki. Dan karena itu pribadi itu adalah pribadi Yesus. Jadi hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memeliharanya. Saudara, kata ajaran di sini memakai kata Torah. Torah. Biasanya diterjemahkan oleh lembaga Alkitab itu Taurat. Tapi untunglah terjemahan baru Lai menerjemahkan ajaran. Tidak diterjemahkan Taurat. Sebab dengan kata Taurat orang terjebak dengan kata hukum. Sehingga agama kita semacam penuh dengan peraturan dan hukum. Tidak. Kristus tidak membawa itu, dia membawa ajaran. Ya, karena itu kita dibebaskan dari persyaratan hukum. Itu penting kita pelajari. Nah karena itu kata Torah sebetulnya dalam pemikiran Ibrani ya bukan hukum. Tapi dimaknai ajaran, petunjuk, bimbingan ya, dan cara hidup dikatakan di situ. Karena itu dia harus dikatakan bagaimana supaya ajaran itu dipelihara. Ya, memeliharanya. Artinya hidup di dalam setiap kehidupan. Dan mempunyai akibat. Kalau ajaran itu kita miliki, ya, kita punya akibat. Jadi setiap ajaran itu mempengaruhi pola hidup kita, cara hidup kita. Karena kitab kitab Amsal yaitu lebih banyak berhubungan bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kita beroleh apa, kita menikmati apa, kita mendalaminya apa. Itu yang dimaksudkan. Karenanya kalau ajaran itu ya sudah memerintah di hatimu, nanti akan ditegaskan, disimpan dalam loh hatimu. Ya. Dan ajaran itu mengacu kepada hikmat. Hikmat itu sudah saya katakan tadi, identifikasi dia ajaran. Personifikasi hikmat itu adalah firman. Yesus itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Nah itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Akibat yang pertama telah ditunjukkan oleh Salomo. Jadi Salomo mengerti betul. Kalau berbicara orang paling sukses di dunia, orang yang paling berkuasa di dunia, orang yang paling berpengaruh di dunia,
Salomo tidak ada tandingannya. Jadi kalau saudara ingin kaya raya, Salomo sangat kaya raya. Saudara ingin punya pengetahuan dan kekuasaan, Salomo telah. Karena itu orang Yahudi mempelajari kitab ini sampai hari ini. Ya, berbagai aliran mempelajari kitab Salomo. Karena dianggap Salomo paling banyak menulis kitab. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, dan kitab Syirah. Ya, Syirah bin Yesus, yaitu termasuk dalam Deuterokanonika dan kitab Kebijaksanaan Salomo. Jadi kalau saudara beli Alkitab baru, nanti tolong ada juga yang Deuterokanonikanya. Di dalam Yesus bin Syirah ditulis pasal 1 ayat 1, permulaan dari segala sesuatu adalah hikmat. Jadi hikmat itulah yang dimulai. Hikmat, Tuhan dengan hikmat menciptakan langit, bumi, seluruh dunia. Hikmatlah yang memulai segala pengetahuan. Hikmatlah memulai segala sesuatu. Jadi orang yang memiliki hikmat, dia memiliki kekuatan di tengah dunia ini. Itu yang dimaksudkan. Karenanya yang pertama saya ingin ajak kita membaca di sini ayat yang kedua. Yang pertama, panjang umur. Saudara menginginkan panjang umur? Amin. Maka kita harus bersyukur kita luput dari COVID-19 ini. 2 tahun yang lalu mengancam kehidupan kita. Hidup kita hampir porak-poranda. Ya, keluarga dan sebagainya. Sampai hari ini kita masih ada dampaknya ya. Dengan memakai masker dan sebagainya. Nah, kita menginginkan sekali panjang umur. Ya, jadikan panjang umur yang bagaimana yang hikmat berikan. Ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia. Panjang umur, lanjut usia. Serta sejahtera untuk ditambahkan kepadamu. Bahasa Indonesia panjang umur dan lanjut usia apa bedanya? Ya, tidak ada bedanya. Tapi sebetulnya karena tidak ada kata lain dari 2 kata yang berbeda dalam bahasa Ibrani. Jadi karena tidak ada, makanya ditambahkan di sini. Panjang umur dan lanjut usia. Ya, katakan panjang umur. Orech yamim. Kita panjang umur. Dan senot hayim. Ya, dikatakan panjang umur, lanjut usia terjemahannya itu memperoleh hidup yang baik. Panjang umur, hidup yang baik. Ya, sehat, kuat, makmur. Ya, itu tambahan di sini. Ya. Tapi maksudnya begitu. Ya, jadi kita pelajari kitab ini, betul itu. Panjang umur, sehat, kuat, makmur, ada semua di sini. Nanti saudara akan pelajari. Ya, dan bagus sekali tambahannya. Awet muda. Nah, ya, karena memang bisa diterjemahkan dari tulang-tulang yang sehat. Oh, itu kan awet muda. Tulang-tulang yang sehat. Karena yang penyakit orang tua itu penyakit tuh tulang ini masalahnya saudara ya. Kalau orang Batak tidak ada penyakit tulang. Ya, karena banyak tulang yang muda-muda. Ya. Jadi dikatakan di sini ini yang dimaksudkan panjang umur lanjut usia. Umur ditambah, kekuatan ditambah. Orech yamin, senot hayim. Kan 2 kata beda kan bunyinya dengarnya. Kan berbeda saudara. Ya, kalau berbeda berarti beda. Tapi bahasa Indonesia panjang umur lanjut usia. Seperti menghambur-hamburkan kata gitu saudara ya. Itu. Jadi nah ini ada, makanya saya tadi ambil ayat 1 sampai 10 menurut bukan lirik tapi menurut bunyi alfabet. Jadi susunan Ibrani itu seperti itu. Contoh, karena ini sastra, bahasa Indonesia juga ada. Hanya bunyinya yang diambil, bukan artinya. Ya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, meletus balon hijau, hatiku sangat
hijau dengan kacau apa bedanya, saudara? Kan hanya diambil bunyi. Jangan diambil arti. Oh, ini buatan orang Kristen menghina agama kita. Nah, itu sudah kelewatan, tafsirnya sudah kelewatan. Nggak ngerti, ini bukan bahasa harfiah, ini bahasa sastra gitu. Dia nggak ngerti itu. Ya biarkan aja dalam kebodohannya. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Jadi, saudara, yang pertama tadi panjang umur, ya. Lanjut usia artinya panjang umur tambah kekuatan. Jadi umur bertambah, kekuatan bertambah. Coba perhatikan ayat yang kedua ini. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Kita ini umur tambah, kekuatan berkurang, sejahtera hilang. Nah, itu. Jadi kita tidak mau, kita harus memiliki hikmat itu. Hikmat itu tidak ada lain pribadi Yesus. Yesus. Jadi pribadi Yesus itu segala-galanya. Jadi kalau kita memiliki, ya, jadi panjang umur, ya, tambah kekuatan, tambah sejahtera. Karena itu janganlah kiranya, nah ini yang penting, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tolong saudara perhatikan kata-katanya, kasih dan setia. Dua kata ini, kasih dan setia. Hesed emet, hesed emet, hesed emet. W itu dan, ya, kasih dan setianya, ya, kesetiaannya, atau dimasukkan dengan kebenarannya. Jadi kasih setia dan kebenarannya inilah yang selalu disebut. Dan ini selalu jadi tema. Ya. Jadi hikmat itu tidak luput dari pekerjaannya kasih dan setia. Hikmat itu karakternya kasih dan setia. Ini beberapa kali muncul. Saya kasih contoh beberapa ayat saja. Coba Amsal 14 ayat 22. Amsal 14 ayat yang ke-22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik beroleh apa? Kasih dan setia. Saya untuk menunjukkan bahwa dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Itu dimaksudkan. Jadi dua kata ini, hesed dan emet. Ya, hesed emet, kasih dan setia. Kasih dan setia. Dua kata ini. Ini yang menjadikan Mazmur 25 ayat 10 juga bicara kasih setia. Kasih dan setia. Kasih dan setia. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi jalannya itu, cirinya itu, karakternya itu, sifatnya itu. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita dipilih? Ini karena kasih setianya. Bukan karena kita beragama. Bukan. Kalau saudara baca kitab Roma jelas, kalau iman itu tidak diberikan oleh dia karena kasih setianya, tidak ada orang yang mau beriman. Kain kurang dekat bagaimana dengan Tuhan? Anak orang pertama, tapi tidak diberi kasih karunia untuk beriman, hilang. Nimrod bagaimana? Lanjutnya coba, terus hilang. Jadi kalau kita bisa beriman sekarang, percaya pada Yesus, itu bukan karena kita. Bukan karena kecenderungan kita, keinginan kita. Bukan, kesadaran kita. Bukan, kasih setianya membuka hatimu untuk beriman. Ini pegang. Kalau imanmu itu karena diberikan oleh kasih setianya Tuhan, maka mustahil imanmu bisa hilang dari dirimu. Amin, saudara. Mungkin perasaanmu bisa berkurang. Perasaan, bukan iman. Iman kekuatan. Beriman, hidup oleh iman, dan dihidupi oleh iman. Karena Tuhan yang memulai lebih dulu. Ya, itu yang dimaksudkan kasih setianya.
Kalau kasih setianya menyertai, sekarang kita lanjutkan pada ayat ini. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, kalungkanlah pada lehermu, makanya janji-janji Tuhan kitab Taurat dibuat kecil begitu oleh orang Yahudi, dikalungkan di sini, ditaruh di kepalamu. Itu sesuai dengan anjuran kitab Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Itu maksudnya, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini bagaimana dituliskan. Dituliskan di dalam loh hatimu. Ya, khotem al-luah libeha. Ya, jadi tidak bisa lagi ditulis dengan di atas batu. Itu hukum. Tapi ditulis di hati. Apa yang dimaksudkan ditulis oleh hati? Ya, pribadi Yesus itu sendiri. Karena hikmat itu, janji itu, ajaran itu adalah pribadi Yesus. Dia tuliskan di hatimu karena pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang bisa hilang di hati? Ayo saudara. Kalau dituliskan, batu dituliskan. Berarti batunya luka kan? Luka. Karena itu hurufnya tidak bisa hilang. Dituliskan di hatimu. Ya, berarti luka kan hatinya. Sekarang saya tanya, yang lebih baik luka yang mana? Saudara pernah dikhianati orang, luka enggak hatimu? Walaupun sudah memaafkan, bisa hilang enggak? Gak bisa. Memaklumin itu bukan memaafkan, saudara ya. Memaklumi, maklum karena sudah punya anak. Itu maklum itu saudara ya. Jangan senang dulu cowok. Itu maklum, bukan maaf itu saudara ya. Ya meskipun diperintahkan, dituliskan. Nah, daripada perkataan orang lain yang dituliskan di hatimu, melukai hatimu, sehingga hatimu tidak tenang, tidak sejahtera. Lebih baik tulisan Tuhan, firman Tuhan dituliskan di hatimu. Kalau penuh semua, maka perkataan orang lain tidak ada tempat untuk diisi di hatimu. Amin. Gak ada tempat. Begitu dia melukai, saudara dengar, paling masuk otak dan telinga. Tidak tersimpan di hati, full. Tidak ada tempat, sorry ya. Memorinya sudah penuh gitu. Karena memori yang penuh. Kenapa mudah luka hatimu? Memorinya kosong itu. Firman Tuhan tidak masuk di hatimu. Hanya dengar di telinga. Oh iya, hebat sekali. Pendeta itu khotbah, hebat sekali. Lucu sekali. Kami ketawa terus. Memangnya stand up comedy. Saudara ya, bukan itu. Dituliskan di hati. Nah, siapa yang bisa menuliskan di hati? Roh Kudus. Karena itu pribadi Yesus. Firman-Nya pribadi Tuhan, ya. Roh Kudus pribadi itu Tuhan. Dua pribadi yang berkarya di dalam diri kita. Dahsyat. Kita manusia yang hebat. Lebih hebat dari Superman. Lebih hebat dari Thor. Lebih hebat dari apa lagi? Apa itu yang jagoannya tuh? Avenger itu saudara ya. Loh ya, saya hafal dari cucu saya. Ya kan? Sebab kalau tidak hafal nanti ngobrolnya nggak nyambung. Gitu. Jadi saya harus lihat juga. Sampai Ibu Yusuf bilang, kamu kayak anak-anak ngeliatin film ini. Nanti ada pertanyaan, masalahnya si Loki itu siapa? Gitu. Jadi saya harus tahu. Tidak boleh ketinggalan. Karena dia anggap kalau di rumah saya super. Semua serba tahu. Karena di meja makan selalu ada tahu. Itu hebatnya saudara. Oh ya, sudah sampai di sana ya. Kita lanjutkan. Jadi itulah yang dimaksudkan. Panjang umur itu di situ. Ya. Dengan sejahtera, dengan kekuatan. Itu yang pertama. Semuanya dilanjutkan di sini. Hesed dan Emet, Hesed dan Emet. Diulang kembali. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia pasal 31 ayat 33. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, ajaranku ya, hikmatku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya sebuah perjanjian kekal selama-lamanya karena semua telah dituliskan dalam hati. Itu baru konsep angan-angan, keinginan, nubuat yang diberikan oleh Yeremia. Sekarang kita hidup dalam dunia yang nyata. Yesus sudah datang ke dunia, Yesus sudah dimiliki kita, dan Yesus ada dalam hati kita. Jika aku ada dalam engkau, engkau ada dalam aku. Amin. Loh ya, tulis Yesus itu dalam hatimu. Tidak ada nama lain. Hanya Yesus. Sehingga dengan kekuatan demikian kita akan beroleh sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan lihat. Hikmat itu yang bekerja, hikmat itu yang berkarya. Kan permulaan dari segala ciptaan adalah hikmat. Berarti sebelum bumi, sebelum segala sesuatu, dari hikmat Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tercipta. Jadi kalau memiliki Yesus, memiliki sumber hikmat, berarti segala sesuatu, daya, kekuatan, kehebatan, kedahsyatan ada dalam diri kita. Imani itu. Imanmu tidak mungkin hilang. Amin. Mungkin tersimpan bisa sementara, tapi iman tidak bisa hilang. Itu penting sekali. Jalani hidup, jangan takut dengan godaan dan cobaan. Jalani. Saya percaya Tuhan yang menjaga. Amin. Kita menjaga iman kita. Gak bisa. Jangankan jaga iman, jaga rumah aja susah, saudara ya. Loh iya. Jaga iman ini luar biasa. Jadi itu bedanya. Jadi iman yang diberikan, kekuatan yang dipilih luar biasa. Makanya saya paling bersyukur lebih dari saudara. Karena saya dari orang yang jelas-jelas tidak beriman. Dan yang menentang iman yang saya imani sekarang, bisa saya imani sekarang, saya sendiri heran. Iya. Saya setiap kali lihat lingkungan saya, teman-teman yang lama, saudara-saudara saya, iya ya, aku kok bisa loncat jauh sekali ini ya. Ya, meloncatnya jauh sekali gitu. Dan rasanya tidak ada kenangan yang lalu-lalu ya di sini. Kenapa? Lanjut ayat 4. Kenapa demikian? Engkau telah mendapat kasih dan penghargaan. Kasih dan penghargaan. Saya tidak kata-kata mendapat kurang. Ya. Tapi engkau menemukan. Jadi ada sebuah langkah dan bersambut dengan rencana. Barang siapa percaya, itu kan tawaran. Ya, jadi ketika kita melangkah, kita beroleh tawaran itu, beroleh hidup yang kekal. Jadi ada langkah, matsa, engkau akan menemukannya. Jadi ada suatu pencarian. Saudara pernah melihat film-film mencari sesuatu? Ya, dengan usaha kan? Ya, dia menemukan sesuatu. Dan ketika dia menemukan usaha itu, maka dia sungguh-sungguh beroleh sesuatu. Ya, aktif. Saya kasih contoh, Sakyus. Sakyus itu dia sudah dengar, dia orang Yahudi, pemungut cukai. Pemungut cukai itu di daerah Romawi itu begini. Sakyus, kamu ambil daerah mana? Yerusalem Selatan. Yerusalem Selatan. Oke, target dapat seumpamanya 100 dinar setiap bulan. Oke, kontrak setuju. Dia bayar 100 dinar. Dia boleh ambil lebih. Maka dia dimusuhi oleh orang Yahudi. Ya, karena dia ambil lebih, berlipat-lipat. Dia ambil gitu. Serakah sekali Sakyus ini. Ya, nah, sudah Sakyus. Lalu tentu dimusuhi. Waktu dimusuhi, dia kaya raya. Tapi tidak ada yang ngundang kalau orang pesta. Karena duit haram. Orang Yahudi, pokoknya dikucilkan. Tidak ada lagi pertemuan keluarga segala macam. Itu ikatan keluarga Yahudi itu kuat. Kalau dikucilkan dari keluarga, aduh, mati kutu deh.
Sudah dari sana. Lalu dia dengar Yesus mengajar di mana-mana. Ajarannya beda, tidak menghakimi. Mengampuni, kasih karunia. Kasih karunia itu temanya. Gak bosan-bosannya Yesus bicara kasih karunia. Karena dirinya sendiri adalah kasih karunia. Saya dari doa, dari ajaran, kata-kata itu tidak pernah lupa. Karena saya merasakan betul-betul beroleh kasih karunia. Anda pikir saya turunan Kristen dari lahir sudah Kristen? Engkau bisa lahir di perut orang yang beroleh kasih karunia. Itu kasih karunia. Enak aja. Daripada ditaruh di perut jin. Akhirnya jin buang anak atau anaknya dibuang, saudara ya. Dari situ. Nah, karena itu kasih karunia, menemukan usaha yang hati. Sakyus, setelah dia rindu akan Yesus, aduh ini orang luar biasa. Aku seolah-olah beroleh kelepasan, aku seolah-olah beroleh jalan keluar, aku seolah-olah menemukan diriku sendiri. Dia rindu ketemu Yesus. Tapi orang menghalangi karena mata orang masih lihat secara fisik. Kamu pemungut cukai, lintah darat. Apalagi? Yang rentenir, kira-kira begitu ke saudara ya. Macam-macam caci maki dengan dia. Jadi waktu orang mendekat, selain tubuhnya yang posturnya yang kecil, ya hambatannya. Dia naik ke pohon. Nah itu menemukan jalan untuk ditemukan. Menemukan jalan untuk ditemukan. Sama, Bartemius ya, menemukan jalan, duduk di pinggir jalan untuk dijalani oleh jalan Yesus. Itu ketemunya, itu jodoh yang luar biasa. Ya, jadi saya tidak berharap yang jomblo lalu berdiri di pinggir jalan. Jangan, bukan itu maksud saya, saudara ya. Jadi ini menemukannya. Jadi Sakyus begitu Yesus lewat di pohon yang tepat kan? Kan banyak pohon di Jericho. Ya, kenapa harus lewat pohon itu? Karena sudah duluan Yesus menemukan, Sakyus kau ngintip-ngintip di situ ya. Aku tahu kau di situ, aku akan menghampirimu. Sakyus, turun. Coba Sakyus kalau copot jantungnya saudara ya. Kasih karunia dia turun. Aku mau menumpang makan di rumahmu. Semua orang bereaksi. Orang lain menolak dia. Yesus rabi yang hebat. Lah mau makan dengan di rumah saya. Langsung respon. 10 kali lipat aku ganti. Oh itu orang kalau semangat bertobat itu luar biasa saudara. Jadi kalau saudara bertobat tidak ada semangatnya. Perlu ditanya itu. Ya ada semangatnya gitu. Ada gregetannya gitu saudara ya. Ada gregetannya. Lautan api ku seberangi kan katanya kita. Nah, yang kedua baru bicara tentang iman dan pengharapan. Ayat yang kelima. Iman dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu semata-mata. Boleh punya pengertian tapi jangan bersandar. Percaya kepada Tuhan. Betach el Adonai. Ya. Bechol libdecha dengan segenap hatimu. Ya. Wel benachcha dengan pengertianmu. Tishan. Kata beta berpegang teguh pada keyakinan. 2 kata. Keyakinan, harapan. Keyakinan, harapan. Percaya dan harapan. Orang percaya pasti dia memiliki harapan. Jangan sampai saudara percaya tapi tidak ada memiliki pengharapan. Jadi percaya, keyakinan, iman dengan harapan itu tidak bisa dipisahkan. Harus ada. Saudara percaya. Amin. Saudara berdoa. Amin. Saudara punya harapan. Doamu dikabulkan. Pasti. Karena itulah dikatakan di sini bahwa iman dan harapan itu, keyakinan itu terus. Kenapa? Iman dan harapan yang suka mengganggu pendapatmu. Ya, tishan.
pengertianmu yang terbatas. Mari kita imani. Saya bukan sedang bernubuat, tapi saya punya harapan. April tahun ini kita betul-betul bebas dan merdeka. Amin. Ya, saya tidak bernubuat. Nanti jangan sebut saya nabi. Ya, saya tidak mau nabi. Saya lebih baik hamba Tuhan. Karena tidak ada hamba Tuhan yang palsu. Kalau nabi ada yang palsu gitu. Jadi saya tidak mau ambil gelar yang ada dua ganda gitu. Tidak ada gitu. Ini abuna palsu kan nggak ada ditulis di situ. Jadi yang ada nabi palsu. Maka saya takut dianggap nabi. Gitu ya. Jadi saya percaya itulah harapan kita. Amin. Apa ada yang salah dengan harapan kita? Kita semua berharap seperti itu. Ya. Lalu orang lain mengganggu kita. Ada yang bernubuat. Tahun 2022 ini akan muncul kutub bisul. Saya bilang silakan kau bisulan sendiri. Ya makanya jangan banyak makan telur. Gitu lah. Jadi dari situ kita harus punya harapan. Amin. Coba harapan ini kita punya semua. Coba kita imani. Tahun ini tahun kebangkitan. Ya, resurgent, ya, disembuhkan kembali, dipulihkan kembali, ditumbuhkan kembali. Amin. Semua. Nah, akhirnya kita mencapai panen raya. Oh, luar biasa. Saya mengamini ini hamba Tuhan punya tema nubuat panen raya. Nggak usah, saya apa rugi enggak kalau kita ngejek rugi gitu. Kalau panen, wah luar biasa, panen raya, amin ya amin. Kita semua bakal panen, ikuti panen ya, daripada paceklik kan. Nah karenanya, kita masuk pada ayat yang ke-6. Akuilah dia dari segala lakumu, akuilah dia, ya akuilah dia. Bekol derakeha, ya, daehu maksudnya, daehu akuilah dia, wehu yasyer, ya, bersumber, bersandar di situ. Begini saudara, harus ada punya pengalaman rohani, pengalaman hidup bersama Yesus. Satu sisi lain begini, ketika para filosof untuk mengetahui segala sesuatu, dia bilang hanya dengan nalar, akal budi. Pertumbuhan filsafat bilang tidak demikian. Kita harus punya pengalaman dengan mata, empiris, ya. Maka berkembanglah filsafat empirisme. Kalau saya lihat di sini, kita sisakan itu dulu. Bahwa Alkitab sudah mengajar lebih dulu. Kita beriman maka punya pikiran yang positif. Bukan pikiran positif baru punya iman. Jangan dibalik. Ya. Kita punya iman. Kita punya iman maka kita menghilangkan pikiran negatif. Jangan pikiran negatif menghilangkan iman. Titik tolaknya itu kena iman. Akuilah dia, artinya alamilah dia. Daehu weehu, daehu weehu. Akui, alami. Saudara ingin mengalami? Nah karena itu kita diizinkan Tuhan ya mengalami penderitaan, kesusahan, tantangan, kesulitan, hambatan. Nah ketika kita menghadapi itu semua, kita melihat kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Saudara ingin jadi pemenang bersama Tuhan? Nah sebelum pemenang itu, jalan ini, proses ini, Tuhan ingin ada dalam diri kita. Amin. Ini firman Tuhan, ini Salomo bilang. Salomo kaya raya, dia mengerti betul apa arti kunci daripada orang yang diberkati. Salomo tidak salah. Karena Salomo yang ngomong, bukan Yusuf Roni.
Ya, kalau Yusuf Roni pendeta yang tidak kaya. Jadi percuma. Ya ngomong kamu ngomong buktinya ndak ada. Kayak dukun. Ya minta jimat berhasil kaya raya. Terus dukunnya miskin. Heran ya saudara ya. Gitu. Orang-orang kaya datang ke dukun yang miskin. Minta kaya raya. Dukunnya sendiri nggak bisa bikin dirinya kaya. Nah ini Salomo kaya raya. Tahu betul diberkati. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Mestinya ini awal Januari pembukaan tahun. Ya, ada 5 minggu. Nah, mumpung sisa minggu terakhir ini ya. Mumpung sisa terakhir ini. Amin. Ya. Heran kalau ngomong uang langsung diam semua. Gitu ya. Saya tidak mengerti begitu ya. Nah, saya lancar ngomong begini karena ini bukan gerejaku. Gitu. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Karena pendeta itu saling dukung begitu. Ini mumpung di gereja orang lain, pendeta orang lain, saya yang ngomongin. Sebab kalau pendetamu yang ngomongin, pendeta itu ngomongin duit terus katanya. Loh iya bukan soal duit, kunci diberkati. Coba ayat yang ke-10. Apa yang dijanjikan Tuhan? Ya, maka, saudara mengerti kata maka? Ya, berarti menunjukkan sebuah akibat, saudara. Maka, ya, yismalu, ya, dikatakan sudah maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saudara imani, ini jadi iman kita tahun ini. Amin. Mulai minggu depan, amin. Coba aminin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, melimpah dikatakan itu. Wetiros. Sesuatu yang baru. Ada peluang baru. Usaha baru. Produk baru. Amin saudara. Buka agen baru. Semuanya, saudara imani. Saya mengimani. Amin. Ya, karena itu kita sungguh-sungguh mengikutinya. Inilah hikmat yang Tuhan berikan. Kita hanya perlu satu kata kunci, Yesus. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian biar Ibu Dion mencarikan lagu Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sama-sama kita berkata, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Sungguh kami bersyukur pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dengan rasa syukur kita menghormati firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Kita percaya bahwa Kristus adalah jawaban bagi kita. Memiliki Kristus kita memiliki semua yang terbaik. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Inilah bukti cintanya kepada kita. Inilah bukti kasih setianya kepada kita. Kristus adalah segalanya bagi kita. Di atas kayu salib Golgota tubuhnya terpecah-pecah. Supaya hidup kita yang terpecah karena dosa menjadi utuh, sempurna, tidak kurang suatu apapun juga. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Percaya ini tubuh Tuhan Yesus. Mari ambil, makan dan terima dengan ucapan syukur. Terima mukjizatmu, kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang dicurahkan untuk menghapus semua dosa kita. Inilah meterai dari semua janji Bapa buat kita. Supaya kita semua percaya, tidak ragu-ragu bahwa firman-Nya, ya dan amin, pasti digenapi. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu? Adalah darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau hidup di dalam kami. Memiliki Kristus, kami memiliki semua. Kami tidak ada kekurangan apapun. Kami penuh dengan hikmat. Kami sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan. Dan saatnya kami akan membawa persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami bawa dengan sukacita. Sebab kami percaya bahwa benih terbaik ini pasti akan kami tuai 30, 60, 100 bahkan 1000 kali ganda. Dan sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, mari Ibu Bapa, kami membuka hati kami dan mau menerima berkat daripadamu. Yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.